Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jumpa lagi di channel YouTube Dosen RN bersama saya Rina Novita. Di video kali ini kita akan membahas mengenai memori komputer. Selamat menyaksikan. Pertama, kita lihat dulu apa itu konsep dasar dari memori komputer. Nah, di dalam sebuah sistem komputer, memori memegang peranan yang sangat penting dan sentral dalam mekanisme data processing, di mana memori ini merupakan bagian untuk penyimpanan dari pemrosesan data. Memori termasuk komponen vital karena performa dari sebuah unit komputer salah satunya ditentukan oleh komponen ini. Nah, semakin besar ruang penyimpanan dan kecepatan dari memori, maka semakin bagus performa dari sebuah unit komputer. Nah, jadi umumnya ketika kita mau membeli sebuah perangkat, kita pasti pertimbangkan dulu kapasitas memorinya. Jadi semakin besar ruang penyimpanan dari sebuah memori, tentu kinerja dari sebuah komputer juga akan semakin bagus. Nah, ada lagi istilah change memory. Ini merupakan bentuk penyeimbang antara kecepatan akses antara main memory dan prosesor. Untuk materi mengenai change memory ini akan kita bahas lebih tersendiri lebih khusus. Nah, hari ini atau video ini membahas mengenai memori secara umum. Nah, berikutnya ada karakteristik dari memori sistem, dari sebuah memori, di mana kita ketahui bahwa memori ini merupakan tempat penyimpanan dari sebuah komputer. Nah, tanpa memori tentunya sebuah proses di dalam komputer tidak akan berjalan dengan baik. Dan kita juga ketahui bahwa sebuah memori ini merupakan sebuah komponen komputer di mana kita ketahui dari struktur memori yang sudah kita bahas di mana sebuah komputer terdiri dari ada CPU, ada memori, dan kemudian satu lagi ada I/O device. Dan ketiga komponen ini akan dihubungkan melalui sistem bus. Nah, materi mengenai sistem bus sudah kita bahas pada video sebelumnya. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik like, kemudian subscribe, dan hidupkan loncengnya. Nah, jadi bagi yang belum melihat materi mengenai sistem bus dapat dilihat pada video sebelumnya pada channel ini. Nah, berdasarkan lokasinya, memori ini bisa kita klasifikasikan menjadi 3 Jadi ada prosesor kemudian ada memori internal dan ada memori eksternal. Di mana memori prosesor ini merupakan memori yang terdapat di dalam CPU, ini sifatnya non-volatile, jadi ketika dimatikan maka dia akan hilang. Kemudian ada internal memori, internal memori terdapat di dalam komputer, dan eksternal memori ini terdapat di luar seperti flash disk, hard disk Kemudian berdasarkan kapasitas dan unit of transfer memory dapat diklasifikasikan apakah itu berdasarkan word ataupun berdasarkan block. Jadi seperti ini ada beberapa karakteristik dari memori. Yang pertama ada prosesor, ini atau istilahnya register. Ini yang pertama sekali. Kemudian ada internal memory, ada external memory. Kemudian berdasarkan transfer memori ini ada word atau adapun berdasarkan block. Nah, berikutnya
berdasarkan metode aksesnya, memori ini juga diklasifikasikan ya berdasarkan 4 ini. Yang pertama adalah akses sekuensial, ya, di mana memori diorganisasi menjadi unit-unit yang disebut record. Informasi pengalamatan dipakai untuk memisahkan record dan pencarian lokasi. Akses dibuat dalam bentuk urutan linear spesifik, ya, digunakan mekanisme baca atau tulis bersama. Contohnya adalah pita magnetik. Jadi sekuensial ini dia metode aksesnya secara sequence ya ataupun istilah lainnya secara berurutan. Kemudian yang kedua ada direct access atau akses langsung. Ini terdapat mekanisme baca tulis bersama. Setiap blok dan record mempunyai alamat unit berdasarkan lokasi fisik. Akses dilakukan langsung pada alamat memori. Contohnya adalah disk. Jadi direct access ini adalah ya akses secara langsung. Ya kita contohkan adalah disk. Kemudian yang ketiga ada random ya atau akses acak. Nah, ini ya waktu untuk mengakses lokasi yang ditentukan tidak tergantung pada urutan akses sebelumnya dan dilakukan secara langsung. Nah, ini random ini acak, tidak berbeda dengan sekuensial ya secara berurutan, direct secara langsung. Nah, kalau random ini acak. Nah, jadi tidak tergantung urutan dan tidak langsung. Kemudian yang keempat ada associate access. Ini memungkinkan untuk melakukan perbandingan dari suatu lokasi bit dengan pencocokan secara spesifik suatu word secara simultan. Nah, ini secara asosiasi ya. Nah, berikutnya kita lihat berdasarkan keberadaan data terdapat energi listrik yang ada. Nah, berdasarkan listrik nanti ya, ini bisa diklasifikasikan juga menjadi dua. Ada volatile, ya, kemudian ada non-volatile. Volatile itu apa? Ya, volatile ini artinya ketika eh, perangkat tidak terhubung dengan listrik atau listrik dimatikan, maka data akan hilang. Sedangkan non-volatile ya ini ketika listrik dimatikan, maka ya data akan tetap tersimpan. Nah, contohnya adalah ketika kita menyimpan pada penyimpanan eksternal. Nah, ini sifatnya adalah non-volatile. Akan tetap ada ya tersimpan. Sedangkan pada register atau prosesor itu datanya ketika listrik padam maka dia akan hilang. Nah, berikutnya berdasarkan keberadaan datanya, memori juga diklasifikasikan menjadi beberapa ini. Ada dua juga ya, ada erasable, ada yang bisa dihapus dan ada yang tidak bisa dihapus. Nah, word di dalam internal memori adalah jumlah bit yang digunakan untuk merepresentasikan panjang data atau panjang suatu instruksi yang dikenal oleh prosesor. Jadi kita gunakan satuannya word ya untuk menghitung jumlah atau jumlah bit ya yang digunakan. Nah, performa dari memori akses ini ya dirumuskan dengan akses time, waktu akses ya adalah jumlah atau memori cycle time ditambah dengan transfer rate. Nah, ini hierarki dari sebuah memori dimulai dari register ya, ini register, kemudian ada main memory, memori utama ya, awalnya dari register dulu yaitu memori yang terdapat pada CPU, kemudian lanjut ke main memory ya, memori utama dan kemudian ada magnetic disk, kemudian ada magnetic tape. Nah, ini berupa media penyimpanan ya, memori. Kemudian secara contemporary memory ya, kalau tadi secara tradisional, secara umum, ya ini hierarkinya seperti ini. Kemudian kalau secara contemporary ya sekarang sudah menggunakan change. Di mana setelah register kita ke change memory dulu, kemudian baru masuk ke main memory, lanjut ke disk change, kemudian magnetic disk, dan ini juga dibedakan mau ke magnetic tape atau ke optical disk. Nah, inilah gambar hierarki dari sebuah memori. Nah,
Semakin kecil waktu akses, maka semakin besar harga per bit. Semakin besar kapasitas, semakin kecil harga per bit. Semakin besar kapasitas, semakin lama waktu akses. Nah, inilah ya kaitan dari memori tersebut ya. Ini bisa kita pahami, semakin kecil waktu akses ya, jadi dia lebih cepat, maka harganya juga semakin mahal. Kemudian semakin besar penampungnya ya, maka semakin kecil harga per bit. Semakin besar kapasitas, semakin lama waktu akses. Jadi kalau besar kapasitasnya atau apa ya proses yang dibutuhkan atau file yang akan ditambahkan itu besar, maka waktu aksesnya juga akan semakin lama. Nah, jadi berdasarkan gambar hierarki ini ya, jika kita bergerak turun dari atas ke bawah, nah jadi dari register, nah ini sampai ke bawah, ini adalah gambarannya ya, penurunan harga bit per bit. Jadi ini mahal, ini makin ke bawah makin turun harganya. Kemudian peningkatan kapasitas. Nah, jadi peningkatan kapasitas. Kapasitasnya semakin tinggi ya, register ini kecil karena ini proses langsung dan ini kapasitasnya sangat kecil. Nah, kemudian change sampai ke bawah ini nanti makin besar sampai beberapa sampai 1 tera ya. Nah, kemudian peningkatan waktu akses. Nah, jadi makin ke bawah dia waktu aksesnya itu pun makin panjang ya, makin meningkat. Kemudian penurunan frekuensi akses memori oleh CPU. Jadi penurunan waktu frekuensi akses ya. Jadi kalau register ini langsung diakses oleh CPU karena posisinya itu memang berada di dalam sebuah CPU ya, kemudian change dan nah, semakin ke bawah maka frekuensi akses memori oleh CPU yaitu akan semakin menurun. Inilah penjelasan dari hierarki sebuah memori. Nah, berikutnya kita lihat apa itu fungsi dari memori. Nah, kita tahu ya kalau secara umum memori ini adalah memang media penyimpan data dari piranti masukan sampai data dikirimkan ke ALU atau aritmatika dan logic unit untuk diproses lebih lanjut. Nah, jadi yang pertama fungsi dari sebuah memori ini adalah sebagai ya penyimpan data pastinya ya dari unit masukan ya ke ALU ya untuk diproses lebih lanjut. Kemudian yang berikutnya fungsi dari CPU ini memori ini maksudnya ya adalah sebagai penyimpan data hasil pemrosesan ALU. Nah, yang pertama dia menyimpan data dulu, kemudian dikirimkan ke ALU, ya, aritmatika and logic unit. Ini yang terdapat pada CPU, ya, sebagai pemrosesan yang akan dilakukan. Setelah dikirimkan, kemudian dia menyimpan hasil dulu, ya, disimpan hasil dari pemrosesan ALU sebelum dikirimkan ke piranti keluaran. Dan berikutnya yang ketiga, fungsi dari memori ini adalah menampung instruksi ataupun program dari piranti masukan ataupun dari piranti pengingat sekunder. Nah, jadi inilah 3 fungsi dari memori. Yang pertama dia menyimpan data yang berasal dari unit masukan, kemudian dia simpan hasil proses dari ALU ini, kemudian yang ketiga sebelum dia kirimnya ke piranti keluaran, dan yang ketiga adalah menampung instruksi ataupun program dari piranti masukan ataupun dari piranti ya pengingat sekunder. Nah, ini gambar memori ya. Nah, nanti untuk lebih lengkapnya ini ada kita lihat tipe-tipe dari memori. Ada 2 jenis, ada memori utama atau kita kenal dengan istilah memori ya. Kemudian ada memori sekunder atau memori kedua. Kalau memori utama ini kita pisahkan jadi ROM. Ada lagi pembagiannya, ada PROM, ada RPROM, ada EPROM, dan EEPROM. Ini masing-masing punya fungsi tersendiri. Ya, nanti bisa kita lihat masing-masing. Kemudian yang kedua ada RAM, dibagi menjadi 2, ada Dynamic RAM, contohnya ada FPM, ada EDO, ada SDRAM, RDRAM, DDR RAM, DDR2 SDRAM, ya.
DDR3, dan DDR4 SDRAM. Kemudian ada static RAM. Nah, ini adalah memori utama. Ya, ada dua, ada ROM dan ada RAM. Kemudian kalau memori sekunder itu dibagi menjadi tiga, ada optical, contohnya adalah compact disk, DVD, dan Blu-ray disk. Dan kemudian yang kedua ada magnetic storage device, dan yang ketiga adalah flash memory device. Oke, masing-masing mengenai tipe memori komputer ini akan kita bahas lebih lanjut. Ya, yang pertama kita lihat memori utama. Nah, memori utama ini merupakan akses data cepat oleh prosesor dan tidak berfungsi sebagai tempat media penyimpanan. Jadi sifatnya ini adalah volatile ya, jadi ketika listrik padam atau komputer dimatikan, data akan hilang. Nah, ini bisa kita klasifikasikan menjadi dua, ada ROM ya, read only memory, dan ada RAM, random access memory. Atau biasa juga ini disebut dengan read and write memory atau RWM. Nah, ini adalah RAM ya. Nah, ini NSB 250HN. Ini adalah ini ROM, ini adalah RAM. Nah, ini gambarnya seperti ini ya. Nah, kita lihat yang pertama adalah ROM. ROM adalah jenis memori yang kontennya tidak hilang ketika daya dimatikan. Nah, pada awalnya memori ini hanya bisa dibaca saja, tidak bisa dihapus, dan kontennya sudah diisi oleh pabrik pembuatnya. Saat komputer dinyalakan, sebagian konten atau instruksi di ROM akan dipindahkan ke RAM. Instruksi yang ada di ROM diantaranya adalah instruksi untuk membaca SO, ya, sistem operasi, kemudian memeriksa semua komponen dari sistem dan menampilkan di layar. Nah, ROM ini bisa kita bagi menjadi beberapa tipe. Yang pertama ada PROM atau Programmable ROM, adalah ROM yang dapat diprogram kembali satu kali. Kemudian ada RPROM ya, Reprogrammable ROM, yaitu ROM yang dapat diprogram sesuai keinginan. Kemudian yang ketiga ada EPROM atau Erasable Programmable ROM, adalah ROM yang dapat dihapus menggunakan sinar ultraviolet dan diprogram kembali. Kemudian yang keempat adalah EEPROM, Electrically Erasable Programmable ROM, adalah ROM yang dapat dihapus dengan user elektrik dan diprogram ulang. Di komputer desktop, ROM yang juga dikenal dengan BIOS. Ya, atau Basic Input Output System atau ROM BIOS. Nah, jadi ada 4 tipe dari ROM ya, sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ada PROM, ada RPROM, EPROM, dan EEPROM. Nah, yang kedua ya, bagian dari memori utama ini adalah ada RAM. Apa itu RAM? RAM di sini adalah ya kumpulan chip memori berupa IC ya atau integrated circuit yang terdiri dari jutaan transistor dan kapasitor. RAM merupakan tempat penyimpanan sementara dari komputer saat dijalankan dan dapat diakses kembali secara acak atau random. Konten dari RAM dapat diubah atau diganti bersifat volatile. Ya, volatile. Jadi, fungsi utama dari RAM adalah mempercepat pemrosesan data karena data disimpan dan diambil kembali secara cepat. Nah, ada beberapa tipe dari RAM ini. Ya, yang pertama ya, sebelumnya kita lihat dulu semakin besar RAM yang dimiliki komputer, maka kinerja atau semakin cepat pula kinerja dari sebuah komputer. Nah, yang pertama tipenya adalah DRAM, yaitu Dynamic RAM. Ini merupakan memori utama dari komputer. Contohnya adalah FPM, EDO, SDRAM, RDRAM, DDR, SDRAM ya, DDR2, DDR3 sampai DDR4. Kemudian yang kedua ada SRAM, static RAM ya, adalah RAM yang digunakan sebagai change.
Jadi ada dua jenis dari RAM ini, ada DRAM sebagai memori utama atau dinamik ya, kemudian ada static RAM ini sebagai change. Kedua kita lihat adalah memori sekunder. Memori sekunder ini kita bagi menjadi tiga ya. Ada optical storage device, ini merupakan perangkat penyimpanan data yang berbentuk kecil dan portable, serta dapat diperoleh dengan mudah dan murah di pasaran. Contohnya adalah CD ya atau compact disk, kemudian DVD ataupun Blu-ray disk. Ini contoh dari Blu-ray disk berupa disk ya, disket. Kemudian yang kedua kita lihat adalah magnetic storage device. Nah, magnetic storage device ini kita contohkan seperti hard disk ini. Ya, ini adalah perangkat penyimpanan yang paling populer untuk akses langsung. Data atau informasi disimpan di track-track dari permukaan disk dalam bentuk titik magnet kecil. Ini contohnya adalah floppy disk ataupun hard disk. Dan terakhir yang ketiga adalah flash memory device. Flash memory device ini merupakan perangkat penyimpanan dengan desain ringan dan kecil. Perangkat ini dioperasikan dengan daya yang disediakan dari port USB. Nah, kalau kita lihat di dalam komputer ya atau laptop itu ada USB port USB-nya. Jadi ini lebih ringan, kecil dan bisa dibawa kemana-mana juga ya. Ini contohnya USB flash disk. Kalau hard disk tadi ya ini kita pasang di dalam komputer ya, magnetic storage device. Kemudian kalau ini flash disk ini di luar nanti ya bisa kita bawa berupa flash disk ataupun solid state device. Nah, jadi sebuah memori sekunder ini merupakan ya sebuah memori yang sifatnya non volatile. Ya, jadi ketika perangkat mati, data akan tetap tersimpan secara permanen. Data ataupun program yang tersimpan di memori sekunder ini tetap ada dan tidak akan hilang ya meskipun dayanya sudah mati. Data ini bisa disalin ke berbagai macam perangkat memori sekunder lainnya dan akan tetap sama apabila dibuka di komputer lain. Memori sekunder dapat dibagi ya, ini tadi pembagiannya ada tiga, ada optical, ada magnetic, dan ada flash memory device. Nah, inilah materi kita hari ini mengenai memori ya, di mana tadi kita sudah bahas mengenai apa itu memori, kemudian karakteristik dari sebuah memori, ada hierarki sebuah memori, dan ada fungsi dari sebuah memori, ya tipe-tipe memori. Nah, yang terakhir ya, tipe-tipe dari memori. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan dan menyimak full video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa klik like, komen ya jika ada pertanyaan dan share ya, serta bagi yang baru bergabung di channel ini jangan lupa klik tombol merah subscribe ya dan hidupkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah menyaksikan ya. Pastinya setelah menyimak dari video ini ada satu lagi pertanyaan ya. Nah, apa pertanyaannya? Tentunya kita bisa menjawab 4 pertanyaan ini. Yang pertama, jelaskanlah ya apa itu memori, kemudian jelaskanlah fungsi dari memori, kemudian gambarkanlah dan jelaskanlah hierarki dari memori, dan kemudian yang terakhir jelaskanlah tipe-tipe dari memori. Nah, silakan teman-teman jawab ya setelah menyimak video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Ya, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.